Hai kaum tok-tokan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Setelah kita mengenal dan membongkar fakta-fakta menarik dari Wong Fai-hung, kali ini admin akan membahas sosok dari film yang sama dengan namanya, yakni The Legend of Fong Sayung. Dalam filmnya, sosok satu ini tetap diperankan oleh Jet Li. Tidak ada kelanjutan atau kisah dari film Fong Sayung, hanya dua series yang terkenal yang mengisahkan sosok satu ini. Kalau kalian belum nonton alur cerita film dari Fong Sayung, admin sudah menaruh linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum memulai videonya, ada baiknya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini terus berkembang dan admin akan tambah semangat dalam membuat videonya. Baiklah, langsung saja, apa saja fakta-fakta menarik, siapakah sosok Fong Sayung yang sebenarnya, dan bagaimana kehidupan yang dijalankannya, apakah seperti yang ada di film? Baiklah, saksikan videonya dan tok-tokan. Udahlah. Yang pertama, siapakah Fong Sayung? Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Itulah sebuah pepatah. Sebelum mengenal jauh seseorang, ada baiknya kita kenal dulu sosok satu ini. Berdasarkan sumber baidu.com, Fong Sayung atau yang lebih dikenal dengan Fong Xiu lahir pada tahun 1739. Tidak ada yang tahu pasti Sayung lahir pada tanggal dan bulan berapa, tapi yang pasti Sayung lahir pada tahun 1739. Sayung dilahirkan di desa Longqing, Zhangqing, Provinsi Guangdong, Cina, dari ayah bernama Fong De. Fong De adalah seorang pedagang sutra yang sesuai dalam filmnya. Akan tetapi berdasarkan sumber sohu.com, sebenarnya Fong De adalah master kungfu yang sangat ahli. Namun dalam filmnya Fong De digambarkan seorang pedagang yang sama sekali tak bisa menguasai kungfu. Sedangkan ibunya bernama Miu Chin Fan. Ciu Fan sendiri memiliki latar belakang kungfu yang sangat hebat. Dia merupakan putri dari Miu Shen yang termasuk ke dalam 5 tertua Shaolin yang sangat terkenal. Maka dari itu tidak salah Sayung sangat ahli dalam bela diri kungfu, dikarenakan memiliki orang tua yang sangat terampil dalam seni bela diri kungfu. Dan berikut beberapa keahlian kungfu yang dimiliki Sayung dan ibunya berdasarkan filmnya. Oh my God, who the hell cares? Yang kedua, semasa hidupnya. Sayung dilahirkan dari keluarga yang cukup mampu, ditambah lagi kedua orang tuanya merupakan seorang yang sangat ahli dalam bela diri kungfu. Ketika semasa kecilnya, Sayung sudah dilatih untuk mempelajari kungfu oleh kedua orang tuanya. Bahkan untuk memperkuat tubuh sang anak, orang tua Sayung memandikan anaknya dengan sirup besi, kemudian dilapisi dengan beberapa batang bambu, kayu bakar, dan beberapa batang besi.
Hasil Sayung memiliki otot dan persendian yang sangat kuat dan mampu menahan pukulan dan tendangan apapun. Pada usia 3 tahun saja, Sayung harus berlatih menggunakan topi besi dan sepatu tembaga untuk melatih lompatannya. Pada usia 6 tahun barulah Sayung dilatih berbagai jurus kungfu dari orang tuanya. Hingga beranjak 11 tahun, dia sudah mahir dalam semua jenis bela diri kungfu. Lantas ayahnya mengirim Sayung ke sekolah Shaolin untuk memperdalam ilmu bela diri kungfu. Selama di sana Sayung bahkan menduduki peringkat kedua sebagai murid kungfu terbaik di sekolah Shaolin tersebut. Namun sayang sifat Sayung yang sangat temperamen, emosional dan sombong. Bahkan ketika masih remaja, Sayung suka berkelahi dengan anak-anak di desanya. He tried it. Yang terakhir meninggal di usia muda. Memiliki sifat temperamen, emosional dan sombong, Sayung harus menerima akibatnya. Dia meninggal pada tahun 1763 ketika umurnya masih 24 tahun yang masih terbilang sangat muda. Awal dari permasalahan dan terbunuhnya Sayung ketika usianya 14 tahun. Dia bersama ayahnya pergi kota Hangzhou untuk keperluan bisnis. Dalam perjalanannya Sayung mendengar ada sebuah kompetisi bela diri. Sayung yang penasaran akan kompetisi tersebut lantas pergi untuk melihatnya. Ketika sampai dia melihat seorang bernama Tiger Lung duduk sambil menghina orang-orang yang ada di sana dan sekaligus membanggakan seni bela dirinya. Mendengar hal itu Sayung merasa tertantang dan tersulut emosinya hingga dia nekat masuk ke ring sambil menantang Tiger Lung. Tak sampai di situ Sayung pun dibuat panas ketika Tiger Lung menghinanya sambil tertawa. Akan tetapi Sayung tetap tenang dan bahkan dia akan membiarkan Tiger Lung untuk menyerangnya terlebih dahulu. Walaupun Sayung hanya bertahan melawan Tiger Lung, dikarenakan Sayung membiarkan dirinya untuk diserang secara terus-menerus, namun suatu momen Sayung mampu menyerang balik. Hasil Tiger Lung tewas dengan kondisi jari-jarinya patah. Namun siapa sangka Tiger Lung merupakan menantu dari perguruan Hundang bernama Liu Xinhuang. Liu mendengar kematian dari menantunya tak terima hingga dia mencari Sayung kemanapun dia berada. Dalam 10 tahun pencariannya, Li mengetahui bahwa Sayung merupakan murid dari Shaolin yang berada di kota Guangzhou. Hasil Li mengumpulkan semua muridnya untuk pergi ke kota Guangzhou. Akibatnya terjadilah perkelahian skala besar antara faksi Hundai dan faksi Shaolin yang menyebabkan kota tersebut berantakan. Selama pertarungan itu, Sayung berhasil mengalahkan dan bahkan menghabisi beberapa murid dari faksi Hundang. Namun sayangnya Sayung lengah. Ketika itu dia tak menyadari salah satu orang berhasil menendang bagian sensitifnya. Hasil Sayung terkapar dan membuat beberapa orang mengoroyoknya. Hingga Sayung tewas dalam kejadian itu dan membuat beberapa sekolah Shaolin hancur akibat perkelahian skala besar tersebut. Miris memang, Sayung harus meninggal dalam usia yang sangat muda akibat ulahnya yang terlalu emosional, sehingga tanpa pikir panjang dia harus membunuh seseorang dan menyebabkan semua orang di sekitarnya terdampak karena mementingkan egonya sendiri daripada orang-orang di sekitarnya. Itulah sepenggal kisah dari perjalanan hidup Fong Sayung. Sangat sedikit sekali fakta-fakta menarik dari sosok satu ini jika dibandingkan perjalanan hidup dari Wong Fai Hung, dikarenakan dia sudah meninggal dalam usia yang sangat muda. Seperti biasa, tamat, selesai, ending yang sangat mentok-tokan. You are dead!